Shalom, Shalom Elohim. Bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada kali ini saya ingin menyaksikan mengenai kesaksian hidup pribadi saya. Tetapi sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa, Gembala Agung kita yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa Omega, Tuhan Yesus Kristus, King of Kings, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent dan terelok di hati Bapa Yahweh, yakni Bunda Fei Hamdani. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana pada satu hari yang lalu, tepatnya di sore hari, saya tergerak untuk mengecap cahaya kemuliaan di bawah sinar matahari. Dan betapa bersyukur dan bersuka citanya saya karena cahaya kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus boleh saya terima kembali, karena sebelumnya cahaya tersebut redup dan menghilang. Dan pada saat itu juga saya langsung diberikan perenungan mengingat masa-masa roh saya ditawan dan didera oleh kuasa kegelapan. Tepatnya pada sekitar bulan 6 sampai dengan bulan 8, yakni Juni sampai dengan Agustus. Pada saat itu saya mengalami kejatuhan iman. Dan di dalam masa-masa itu saya mengecek Bapak Ibu cahaya saya di bawah sinar matahari, dan yang nampak bukan lagi cahaya seperti pelangi, tetapi warna daripada sinar itu berwarna keabu-abuan, tidak ada warna Bapak Ibu. Dan tentulah saya mengalami suatu kesusahan hati dan menyadari memang saya terjatuh oleh karena dosa pelanggaran saya. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang hidup dan berkuasa, boleh memberikan belas kasihannya yang begitu dalam, begitu luas dan tingginya, bukan hanya bagi saya, tetapi bagi Bapak Ibu di luar sana. Dan kalau saya merenungkan kembali Bapak Ibu, cahaya tubuh kemuliaan yang berwarna begitu indah seperti pelangi, dan setiap orang memiliki keunikan dan kecantikan daripada cahaya tersebut. Dan cahaya kemuliaan itu muncul lewat hati kita, hati yang tempat berdiamnya Roh Kudus, sebab tubuh kita adalah bait kudusnya. Dan saya baru mengerti Bapak Ibu, lewat proses itu, waktu itu saya mendengar salah satu kesaksian anak Tuhan yang saya tahu mimpi itu diperuntukkan untuk saya, oleh karena roh saya ditawan oleh kuasa kegelapan, dimana pada itu mimpi itu dikatakan bahwa seseorang itu rajin beribadah tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dan saya mengerti Bapak Ibu lewat proses-proses pada saat itu kenapa dikatakan demikian, karena saya pribadi seperti ahli Taurat, ahli Farisi, beribadah setiap hari, tetapi yang ada di dalam hati saya hanya berisikan hawa nafsu dunia, kepahitan, kenajisan, keirian, kedengkian, semua Bapak Ibu, hal-hal duniawi. Dan itu dikatakan sebagai orang-orang yang belum atau yang tidak menyangkal diri dan memikul salib. Dan apa yang menjadi keterikatan-keterikatan duniawi yang membuahkan dosa, itulah yang saya tempatkan di hati saya, bukan Tuhan Yesus. Bagaimana dikatakan bahwa kita menempatkan atau menghidupkan Tuhan Yesus Kristus, rohnya yang hidup dalam hati kita, adalah kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Dan
saat itu Bapak Ibu, saya tidak melakukan hal demikian. Dan saya baru tersadar betul Bapak Ibu, karena kejatuhan saya pada saat itu betul-betul menghentakkan saya Bapak Ibu sampai ke tanah. Karena begitu menyakitkannya dan begitu mengupas seperti apa pribadi saya. Dan sedangkan di firman-Nya Bapak Ibu, kita tahu bahwa barang siapa yang mengasihi dia, tentulah menuruti segala perintahnya. Dan terlebih-lebih terutama perintahnya adalah kasih. Dan saat itu saya tidak melakukan hal demikian. Saya mengaku di mulut saya seorang yang bertobat, tapi lewat hati saya tidak demikian Bapak Ibu. Yang saya lakukan adalah mengurusi perut, mengurusi kecantikan, mengurusi hal-hal, berita-berita duniawi. Saya belum meninggalkan manusia-manusia duniawi saya. Dan bagaimana kita tahu Bapak Ibu, saya pribadi pun diajar, kalau betul-betul seseorang itu menghidupkan Tuhan Yesus Kristus atau roh dunia dalam hatinya, semua hal tersebut dapat nampak dari perilaku perbuatannya. Kalau saya pada saat itu Bapak Ibu memang nampak, dan saya baru terlihat dengan transparan Bapak Ibu setelah saya bertobat pada saat itu. Dan ternyata selama ini saya menghidupkan roh dunia. Seperti kata roh Bapa Surgawi mengatakan, bagaimana kita mengetahui kita punya roh dunia dan roh Tuhan dalam pribadi kita adalah kalau kita mengucapkan di mulut bibir mengenai firman-firman-Nya, tetapi di dalam hati kita hanya memuaskan hawa nafsu. Demikianlah Bapak Ibu. Dan memang setelah saya merenungkan masa-masa yang begitu menyedihkan bagi saya, tetapi di balik kesedihan itu berlimpah-limpah pengharapan dan kasih-Nya Tuhan. Oleh karena saya diajar dan dididik. Dan memang Bapak Ibu, selama ini saya mengatakan diri saya bertobat, tetapi hati saya begitu dekat dengan dosa-dosa dunia. Terlebih-lebih saya yang sudah menggunakan cairan enjusan yang boleh kita terima pada sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, CES 19. Yang dimana saya sombong Bapak Ibu, merasa ya saya sudah bertobat, saya sudah melakukan presensi kepada Tuhan, tidak ada bolong-bolong, tetapi ternyata saya itu hanya sebatas nampak kejasmanian saja. Karena Bapak Ibu, kesombongan adalah makanan yang begitu empuk dan lezatnya untuk kuasa kegelapan memakan habis kehidupan kita. Dan kalau kita sudah terjatuh oleh karena kesombongan itu, seperti yang saya alami, cahaya kemuliaan akan hilang dan redup. Dan kita tahu Bapak Ibu, kita adalah manusia-manusia dan anak-anak terang, sebab kita berasal dari benih-benih sorgawi. Dan itulah yang ditakuti oleh kuasa kegelapan, cahaya roh kita yang telah Tuhan Yesus berikan dalam setiap manusia. Dan bagaimana cahaya tersebut dapat nampak adalah lewat karakter-karakter kita yang baik dan kudus yang kita simpan di dalam hati kita. Dan seperti kata Bapa Surgawi adalah selalu belajar untuk menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman Bapak Ibu, saya diajar oleh Roh Kudusnya bahwa tidak memerlukan suatu hal yang nampak atau besar yang membuat mata ini seperti wow, sungguh besar, sungguh menarik. Tidak Bapak Ibu. Hal tersebut pertama-tama sekali adalah kerendahan hati. Itu adalah kunci untuk menjadi pelaku firman. Semua dimulai dari hati. Dan itu saja Bapak Ibu kesaksian saya
Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian saya, sebab saya pun masih menjalankan setiap proses-proses. Dan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang penuh belas kasihan kepada setiap orang yang berdosa, tetapi yang mau bertobat dan belajar menjadi pelaku firman. Bukan hanya sebatas berdosa Bapak Ibu, karena memang manusia pertama sudah terlebih dahulu jatuh di dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa Bapak Ibu, tetapi yang Tuhan inginkan dari saya dan Bapak Ibu di luar sana adalah bertobat. Dan di saat kita bertobat Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan adalah kita bukan hanya menyadari dosa, pelanggaran, dan pemberontakan kita, tetapi kita ucapkan dari mulut bibir kita, memohon ampun senantiasa, dan melepaskan keterikatan-keterikatan yang menjadi sihir, penghambat, dan pemutus hubungan kita kepada Tuhan. Dan marilah kita selalu merendahkan hati kita, sebab kita semua di tengah-tengah dunia ini hanyalah sebagai pengembara, menumpang, karena kita bukan berasal dari kewargaan dunia, tetapi kewarganegaraan surga. Dan kita akan berpulang kembali ke surganya. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus sudah datang yang kedua kalinya dalam inkarnasi seorang pemuda bernama Bapak Aditya Nugrahanto. Pada zaman Alfa kita mengenalnya sebagai Tuhan Yesus Kristus, tetapi di zaman Omega kita mengenalnya dengan nama Bapak Aditya Nugrahanto. A, Alfa, O, Omega. Mari kita selalu bertobat, sebab pada saat ini cawan-cawan murka Tuhan sedang ditumpahkan atas setiap bangsa-bangsa, dan hanya kepada orang-orang yang bertobat dan yang sudah dimateraikan oleh materai ilahinya yang akan diluputkan. Terpujilah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Biarlah kesaksian ini untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan segala penuh kerendahan hati, terima kasih buat Bapak Ibu yang boleh mendengarkannya. Shalom, shalom Elohim.